إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dengan rijal-rijal sanadnya Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yab'atsu hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatan man yujaddidu laha dinaha. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu li hadhihi al-ummah, akan membangkitkan untuk umat ini, ala ra'si kulli mi'atin sanatan, di atas setiap 100 tahun sekali, setiap 1 abad, man yujaddidu laha dinaha, orang yang senantiasa memperbaharui untuk mereka, untuk umat ini, dinaha, agama mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sahih ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang pertama, demikianlah di antara cara Allah Subhanahu wa taala memelihara agama ini, menjaga agama ini pada setiap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Mengapa diberikan jarak pada setiap 1 abad? Karena pada rentang 1 abad, di akhir-akhir abad itu akan muncul penyimpangan-penyimpangan, pemalingan-pemalingan manusia atau umat Islam kepada pemahaman-pemahaman yang keluar dari aslinya, yang keluar dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga umat ini membangkitkan kembali orang, seorang manusia yang memperbaharui. Yang dimaksud dengan memperbaharui bukan berarti mendatangkan agama baru, mendatangkan pemikiran baru, bukan, atau mendatangkan keyakinan baru, bukan. Tapi yang dimaksud dengan man yujaddidu laha, orang yang memperbaiki agama ini, yang memperbaharui agama ini, yakni memperbaiki agama ini, mengembalikan pemahaman agama ini seperti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dikembalikan kepada aslinya. Dikembalikan seperti apa yang pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibuat agama ini seperti di awal lagi, seperti baru lagi. Di awal lagi sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara agama ini. Selain atau di samping cara-cara yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala memelihara agama ini dari segala penyimpangan, dari segala kesesatan, dari segala apa yang merusak agama ini. Dibangkitkan kembali. Dibangkitkan bukan berarti dari mati hidup lagi, tidak. Dilahirkan dari rahim ibunya. Kemudian diberikan bimbingan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang baru lahir ini dijaga keimanannya, dijaga fitrahnya, diberikan kemudahan untuk mengambil kitabnya, diberikan kemudahan untuk mengikuti nabinya. Mengambil kitabnya yang dimaksud diberikan kemudahan untuk memahami, untuk menghafal kitabullah, yakni Al-Quran. Kemudian juga diberikan kemudahan untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberikan hidayah dan kemudahan untuk memahaminya dengan benar. Seperti apa yang pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibangkitkan pun hatinya seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia tidak menginginkan dunia, menginginkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka inginkan hanya ingin memurnikan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keinginan yang lain. Dan tidak menginginkan dunia, yang ia inginkan kehidupan akhirat. Ini yang seperti ini yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan man yujaddidu laha dinaha? Orang yang memperbaharui agamanya. Pada kalimat man, siapa? Apakah ini menunjukkan hanya satu orang saja atau beberapa orang? Atau banyak orang? Yang disebut dengan ta'ifah, satu kelompok. Al-jawab, jawaban yang kedua, yang dimaksud dengan pembaharu ini tidak terbatas hanya satu orang. Tapi ada beberapa orang yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui, untuk mengembalikan agama ini seperti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat man yujaddidu laha dinaha ini tidak menunjukkan atas satu orang. Ini menunjukkan boleh satu orang atau lebih. Oleh karena itu, ini untuk menutup jalan bagi siapa mereka yang menunjukkan kepada gurunya. Karena sebagian mereka ada yang mengatakan, oh guru saya lah pembaharu, syekh saya lah yang dikatakan pembaharu. Bukan demikian. Ya, tapi yang dimaksud dengan pembaharu orang-orang yang mendakwahkan agama ini dengan apa yang pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang ini bisa seperti amir minal umara. Ya, bisa ulil amri. Yang kedua, bisa ulama. Ulama pun sesuai dengan fannya, sesuai dengan apa yang mereka miliki dari keahliannya.
Seperti ulama ini bisa jadi fuqaha, bisa jadi ahlul hadis, ya, bisa jadi ya orang yang menguasai agama ini. Ini pembaharu yang mengembalikan agama ini seperti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan pembaharu adalah bukan orang yang membawa agama baru. Tapi yang dimaksud dengan pembaharu adalah orang yang ingin mengembalikan agama ini seperti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah merupakan sunnatullah. Pada setiap para nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada orang-orang yang memusuhinya. Para pembesar-pembesar yang lain yang memusuhinya, atau bangkit pembohong-pembohong seperti Musailamah al-Kadzdzab yang melawan mujaddid ini, yang melawan orang-orang yang membawa pembaharuan dalam agama ini. Ya, ini sudah merupakan sunnatullah. Bangkit seorang ulama, bangkit pembaharu, bangkit pula pembohong. Bangkit pula orang-orang yang memusuhi agama Islam. Dan ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Kemudian, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, siapa saja pembaharu yang pernah tercatat dalam sejarah Islam seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan min alamatin nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dibangkitkan pada setiap satu abad manusia yang memperbaharui Islam. Orang yang pertama kali yang menjadi mujaddid setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Imamul Hadi Az-Zahid Khalifatul Rashid Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu an. Ya, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan Al-Qurashi Al-Umawi. Ini mujaddid pertama, ma'ruf bagi kita. Ini seorang khalifah. Seorang khalifah yang dari Umayyah. Ya, dari keturunan Umayyah, Muawiyah. Umar bin Abdul Aziz. Ini mujaddid pertama. Beliau seorang apa? Amirul Mukminin, umara, waliul amr, ulil amri, yang menjadi mujaddid. Dan ia pun seorang yang zahid, orang yang zuhud dan tidak terpengaruh dengan dunia, dan tidak orientasinya hanya dunia. Banyak sekali tercatat sejarah apa yang beliau lakukan. Di antaranya dengan perintah beliau, Al-Imam Az-Zuhri membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya belum dibukukan kecuali hanya ada pada hafalan-hafalan manusia. Imam Az-Zuhri diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mencatat hadis. Nah, dari sini apakah Umar bin Abdul Aziz saja sebagai pembaru? Tidak. Para a'immatul hadis yang bersama beliau pun termasuk pembaharu, al-mujaddid, seperti diantaranya Al-Imam Az-Zuhri. Beliau orang yang pertama kali mencatat hadis atau membukukan hadis. Yang sebenarnya para sahabat sudah ada yang mencatat hadis seperti Abdullah bin Amr bin As, tapi masih berserakan hadisnya, belum terkumpul jadi satu. Al-Imam Az-Zuhri yang memelopori, mengumpulkan satu persatu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibukukan. Kemudian diikuti para ulama yang lainnya, seperti diantaranya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang kedua dan ketiga. Yang kedua adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
rahimahullahu taala. Ini tercatat sebagai mujaddid. Orang yang paling pertama kali menulis kitab usulul fiqh, ini Imam Asy-Syafi'i. Pembaharu yang ingin mengembalikan manusia kepada pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya diikuti oleh siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang paling pertama kali juga yang disebut oleh manusia sebagai ulama ahlus sunnah karena mempertahankan akidah yang pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian diikuti lagi oleh Amirul Mukminin fil hadis, pembaharu lagi, yakni Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, orang yang pertama kali menulis hadis-hadis yang sahih, yang memisahkan atau yang memurnikan hadis-hadis hanya hadis sahih saja dan dipisahkan dari hadis-hadis yang dhaif dengan persyaratan yang ketat, dan tidak ada lagi satu ulama pun yang bisa mengikuti catatan hadisnya seperti catatan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ini pembaharu yang terus berurutan datang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan, untuk menafikan orang-orang yang ingin menyimpangkan agama ini, yang ingin menyesatkan umat ini dari jalan Rasulullah, dari jalan apa yang pernah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian diikuti para ulama yang lainnya, seperti sampai datang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Fahadzal mujaddid dengan fatwa-fatwanya lahir banyak sekali kaidah-kaidah, usul-usul, normatif-normatif dalam memahami agama Islam ini dengan benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama dengan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini pembaharu, ini mujaddid. Kemudian setelah itu lagi datang Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Ini pembaharu memberantas kesyirikan yang ada di Jazirah Arabiyah, yang konon pada waktu zaman beliau di negeri Makkah, di daerah atau di sekitar Ka'bah, banyak sekali patung-patung yang disembah, kembali seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu datangnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dihancurkan kembali. Demikian juga kota Madinah dan dakwah tauhid